cek sinyalnya dulu sekarang. Semoga sinyalnya bagus dan kedengeran ya suaranya. Halo semuanya, selamat datang di live bareng sama Lucats. Di episode kali ini, di episode kali ini kita akan ada bintang tamu yang keren banget, namanya Irin. Dia adalah lulusan S1 di UI, Bahasa Indonesia jurusannya, dan juga S2 di UI dengan jurusan Bahasa Indonesia juga. Jadi ini kayak master dari Bahasa Indonesia. Sabar ya, jadi kita nungguin kalian gabung dulu. Ini baru bintang tamunya akan dimunculkan. Begitu. Nah, itu dia sudah terlihat. Kak Irin sudah bergabung. Sepertinya kalau gitu langsung aja mau aku invite ke ke live bareng sama Lucats. Oke, langsung aja ya. Oke, sekarang lagi aku invite. Stay aja dong guys, ya kan? Nah, Hai Bu, di mana kamu? aku sedang ada di perjalanan, maka dari itu nanti bisa terlihat petir-petir. Nah, aku masukin posternya dulu. Plus sekarang adalah start. Gue masukin Ada Instagram lo. Putih. Sana. Duh, adik gue. Masukin dulu. Diam kamu, Niko. Hai, Vita. Nick, Ya, sorry, boleh gue nggak sapa-sapa bisa. dulu. Gue nggak bisa kayak lo gitu. Gimana sih lighting anak Instagramer yang belakangnya hitam terus muka lo terang sendiri gitu kayak pakai cahaya ilahi. Lagi nggak sholat, Putih. Irina dia. Jangan pin dulu ini. Sematkan komentar. Ciko. Oke. Selamat bergabung buat semua yang baru bergabung. Jadi di sini gue Valerie bakalan nge-host live bareng Lucats di acara produktif di rumah bareng Lucats. Dan kali ini bintang tamunya adalah Irin dengan topik bikin caption foto Instagram sendiri tanpa beli, emangnya bisa? Wow. Bisa beli di mana sih? Beban, weh. E-commerce. Soalnya aku juga belum pernah nih beli. Coba bisa kamu ceritakan awal perjalanan karir kamu dulu. Perjalanan karir di sosmed ya. Sebenarnya Ya. main sosmed itu udah lama banget, dari 2009. Suka nulisnya ini ada orang ya nih, Kak Ciko tadi itu adalah salah satu yang membuat aku akhirnya terjun ke dunia tulis menulis. Akhirnya kayak bikin serius gitu, karena waktu itu di Twitter tahun 2009 ada yang namanya wordisme atau bisa dibaca juga wordisme gitu. Itu kayak pelatihan menulis gitu, ngundang penulis-penulis yang udah terkenal, ada Amazing, ada Albertine Endah gitu. Nah, aku diajak sama Kak Ciko ini. Mulai dari situ rajin nulis di Twitter, nulis apa aja gitu. Sebenarnya sempat dihujat dulu ya sama teman-teman SMA gitu kan, lo ngapain sih nge-tweet galau mulu gitu kan. Tapi ternyata karena dihujat dulu, sekarang tuh menghasilkan gitu kan. Dan ibaratnya wow gitu kan, dan ibaratnya tuh maksudnya udah bisa merangkai kata, nyeriusin malah kan masuk kuliah, walaupun sebenarnya nggak pengen ke situ tapi ngerasa nggak terjebak banget di kuliah itu, bahkan ngelanjutin sampai sekarang berprofesi sebagai guru bahasa Indonesia di salah satu sekolah internasional di Jakarta gitu. Keren banget. Jadi awalnya dari Twitter, waktu Dari SMA. Twitter. Iya, waktu dari SMA. Terus Iya, dilanjutin kuliahnya jadi bahasa Indonesia juga. betul. Terus itu kapan Twitter kamu tuh mulai naik? Coba diceritain. Kan banyak banget tuh Kalau followersnya, ada 90K. Kalau misalkan mulai naik itu nggak merhatiin sih ya, soalnya dari awal main Twitter tuh yang lain masih puluhan, aku udah ratusan. Wow, sombong.
Wow. Terus mulai ya itu gara-gara diajak sama Kak Ciko, mulai main sama anak-anak satu circle yang memang suka nulis, suka ngerangkai kata. Kita dulu juga suka ketemuan bareng, suka ya ibaratnya kita sering melakukan kegiatan bareng lah. Dari situ mulai naik. Nah, naik puncaknya banget itu 2 tahun terakhir kali ya, yang mulai agak cepet banget karena aku waktu itu lagi rajin nulis kayak gitu. Biasanya kamu nulisnya tuh tentang apa sih? Tentang quotes kah atau tentang pelajaran bahasa Iya, Indonesia? sebenarnya aku tuh personal brandingnya di Twitter ataupun di Instagram itu bukan profesi aku di dunia nyata gitu loh. Karena aku merasa satu punya beban, aku nggak pengen semua orang tuh ngelihat aku sebagai seseorang yang dia nih bahasanya gini, dia nih guru nih, kayak gitu-gitu. Aku nggak pengen kayak gitu sebenarnya. Jadi aku memisahkan antara profesi aku sebagai guru dengan aku yang ada di Twitter. Jadi biasanya aku nulis tentang ya quote, curhatan teman yang bisa dijadiin tweet, permasalahan sama pacar sendiri, permasalahan sama mantan, kayak gitu. Cuman Itu ya kadang aku paling juga banyak bisa relate. iya, Bisa relate biasa banget ya orang-orang pasti. betul. Cuman aku kadang juga suka sharing tentang bahasa-bahasa yang ya misalkan ada yang lagi lewat nih, terus aku ngerasa gatel nih, misalkan Niko Ilham ya lewat di Twitter terus nulisnya nggak bener, itu suka aku benerin jadi ilmu baru gitu ya kan. Wow. Sama kayak caption gue juga mungkin boleh ya nanti dibener-benerin. Sama kayak seperti poster ini ya. Seperti poster ini. Iya kan, kemarin saya yang ubah-ubah Niko Ilham memang ini satu. Bener banget. Nah terus balik lagi nih ke topiknya. Kalau misalnya dari Irin tuh ada nggak sih tips tersendiri dari cara kamu bikin caption foto di Instagram? Nah, jadi gini sebelumnya, kayaknya di caption Instagram tuh sesuatu hal yang kurang penting gitu ya bagi beberapa orang gitu. Ada beberapa orang yang kayak captionnya itu cuman emoji doang, sampai gue pernah, Sachio, bentar maaf ya, Sachio bisa nggak geser ke sana dulu sedikit. Sampai aku tuh pernah bikin caption kayak gini, emoji doang, terus aku kirim ke Instagram story, aku bilang mau dong captionnya cuman emoji doang tapi likersnya ribuan, karena saking aku nggak pernah bikin caption cuman emoji doang. Menurut aku caption itu salah satu yang bisa engaging gitu loh ke orang-orang. Selain fotonya harus bagus, kualitas fotonya harus bagus dan memang menarik, caption itu juga salah satu yang bisa bikin orang engaging dengan komen, dengan nge-save captionnya, captionnya bagus dalam nanti gue mau baca gitu, atau nanti gue pengen deh bikin yang mirip kayak gitu. It's okay sebenarnya, asal nggak kopas ya. Kalau misalkan kopas juga boleh, tapi harus dicantumin kreditnya. Jadi menurut aku caption itu adalah salah satu yang penting juga gitu. Dan gimana sih caranya gitu? Biasanya kan orang banyak ya yang bikinnya cuman OOTD atau misalkan selfie gitu. Yang susah sih sebenarnya selfie ya, karena biasanya apa selfie, mau dibikin caption apa gitu kan. Ya sebenarnya bisa aja sih, semuanya bisa disambung-sambungin gitu. Kayak misalkan lagi menatap ke sebelah kiri, kita Val kemana loh? Kok gue menghilang? Bentar, kalau saya hilang. Hai. Misalkan selfie, madep ke sebelah kiri. Coba bayangin di sebelah kiri itu ada apa gitu, dan diceritain di caption itu. Mulai dari kayak menceritakan apa yang ada di imajinasi aja sih sebenarnya, karena gue pun udah seperti sekarang itu bukan tiba-tiba langsung blok nih caption gue langsung bagus yang kata orang-orang bagus ibaratnya gitu ya. Nggak langsung kayak gitu sih Val, maksudnya gue juga bertahap kok. Dulu juga gue bingung mau bikin caption apa gitu, ngikutin orang-orang tren, kayak kok temen-temen gue captionnya kayak gitu, likes-nya banyak ya, kok temen-temen gue nggak mikirin caption, gue harus mikirin caption atau enggak ya. Kadang gue punya ketakutan tersendiri juga, kayak captionnya serius banget sih yang kayak gitu-gitu. Tapi ya dimulailah dari hal-hal sekecil itu gitu, karena kalau nggak dilatih sulit. Kita kan semuanya berproses kayak gitu. Mungkin kamu bisa sharing nggak sih role model kamu?
mungkin content creator yang naiknya atau kayak sisi kekuatan dari konten dia tuh adalah di caption, justru bukan di fotonya. Karena kalau misalnya untuk orang-orang yang banyak followers dan banyak likes tapi emoticon doang gitu kan captionnya, menurut aku banyak ngeliat itu banyak teman-teman aku yang ibaratnya public figure itu biasanya kayak gitu. Karena kan Betul. Ya udah dia nggak menurut butuh aku, itu juga. Iya, kan soalnya privacy juga, jadi nggak pengen terlalu banyak berkomentar, soalnya apapun yang dikatakan maupun cuman emoticon doang, udah banyak Itu yang bisa komen. Iya, Bisa betul, salah betul, juga betul. tuh, bisa salah. Betul. Jadi betul. semakin- Ada aja celahnya gitu ya, Chay. Semakin sedikit aja yang captionnya gitu daripada di judge gitu kan sama followersnya gitu. Iya, betul, betul, betul. Kalau kamu role modelnya siapa yang bagus content creatornya dalam segi captioning? Kalau misalkan dalam segi captioning yang aku tuju banget, yang sering aku baca banget, udah pasti tahu lah ya, Amazing Alexander Tian tuh udah yang ya udahlah, dia tuh selalu tulis panjang dan orang akan selalu baca. Bahkan kayaknya kalau Alexander Tian atau Amazing posting itu yang dilihat bukan fotonya tapi captionnya gitu, yang pertama kali dilihat. Bener nggak kayak gitu? Bener-bener. Rata-rata aku tahu dia dari yang dia bikin story zodiak itu sih. Iya, itu sih cuma selingannya aja gitu kan, tapi captionnya tuh wah luar biasa. Yang kedua itu aku ada temen aku, Tiara Rismala, dia juga salah satu yang bikin captionnya oke banget. Kalau bikin caption panjang terus nusuk gitu loh, itu sih. Berarti dua itu yang sering aku bacain, karena maksudnya kalau yang lain ya ada juga beberapa, cuman maksudnya dia nggak konsisten bikin captionnya kayak gitu. Oh, sama satu lagi ada Faris Andani. Kalau dia sih udah ahli, kayaknya semua orang udah tahu kalau dia selalu bikin captionnya tuh wow banget gitu. 3 itu. Itu tadi 3 role modelnya Irin ya guys di Instagram. Kalau di Twitter sama? Ya itu teman Twitter. Iya, teman Twitter baik juga. Twitter ya? Nih, jarang main Twitter ini hostnya nih. Bukan anak Twitter. Hostnya bukan anak Twitter. Justru Val, mungkin karena kalau di Instagram udah terbiasa di Instagram, dia kan lebih ke visual ya. Nyakepinnya tuh justru visual dulu gitu loh. Kalau dari Twitter justru susahnya mereka captionnya jago, tapi di visualnya mereka agak sulit gitu, Val. Biasanya sih gitu ya. Terus ini kalau teman-teman ada yang mau melontarkan pertanyaan, ini boleh banget nih sambil. Ini banyak choice di foto dikit ya, tapi di komen banyak. Bentar dulu. Bentar, di mana nih? Oh, ini dia. Oke, kalau gitu aku mulai sampaikan pertanyaannya. Ini ada dari Lambang. Kak mau tanya, pernah nggak bikin caption foto di Instagram terus besoknya disindir sama teman kakak? Nah, kayaknya menarik tuh, kayak waktu kamu zaman di Twitter kan, waktu zaman SMA kan. Ya. Baru di Instagram, kamu udah di Instagram gimana? Mungkin sekarang karena udah ibaratnya pertemanan tuh lebih sempit ya gitu, udah kayak gitu jarang ketemu juga ya, kita nggak tahu ya digibahin atau nggak, dikirim, di send, di DM kita nggak tahu gitu kan. Tapi kalau teman-teman terdekat aku nggak ada sih, ya pun kalau ada ya udahlah ya, nggak diambil pusing juga sama gue gitu. Nggak pernah tahu sih jujur, cuman kalau yang pas di Twitter itu ya beneran di konfront di depan, lo kok galau mulu sih tweet lo, gue unfollow. Tapi sepenglihatan aku ya, konten-konten galau itu tuh naik banget loh di Indonesia. Kenapa ya? Itu tuh naik banget, kayak NKCTHI gitu. Terus Fiersa Besari. Kan kontennya galau-galau. Terus Bira Nagara. Itu galau banget. Itu kenapa orang Indonesia tuh suka? Menurut kamu tuh gimana gitu? Karena moto orang Indonesia adalah dia ya itu kayak menjual kesedihan tuh sesuatu hal yang laku banget di Indonesia, apalagi soal percintaan gitu ya, udah laku banget dibandingin konten-konten yang menurut gue mungkin informatif atau motivational gitu. Iya, betul. Karena kadang boring ya, Val, maksudnya sesuatu hal yang menggurui gitu, sesuatu hal yang motivasional, karena kadang-kadang kita merasa sedih terus kita disuruh positif, sedangkan kita lagi pengen sedih, ya udah let it be aja gitu. Makanya ya laku banget, karena kadang-kadang lagi nggak galau aja dicari-cari, duh gue pengen galau deh.
Asli. Oke. Terus next kamu mungkin ada tips lain tentang si dunia percaptionan ini, mungkin personal tips. Kamu tuh biasanya tuh kalau bikin konten Instagram tuh sistematisnya tuh kayak gimana sih? Kayak posting pas lagi mood atau kamu ada jadwalnya Jujur, untuk create konten? jujur sebenarnya ada ya, Val. Cuman sejak di rumah aja nih, gitu kan. Nggak bisa keluar, nggak bisa nyari konten gitu. Nggak bisa kayak kakak Niko Ilham gitu loh. Aku tuh tetap produktif walaupun di rumah gitu ya. Niko Susah lagi banget kena. buat bikin, Niko lagi yang kena. Bikin flat lay kayak gitu. Karena beneran berhubung aku juga di rumah kan work from home ya. Maksudnya tetap bikin materi buat sekolah, apa segala macam. Jadi justru malah di rumah itu agak sulit sih bikin konten. Sebenarnya ada jadwalnya, ada banget jadwalnya. Kayak aku tuh biasanya bikin jadwal posting konten 3 kali seminggu. Itu sebenarnya wajibnya segitu. Terus ya sebelum diposting itu udah di arrange dulu. Abis kayak gitu dipikirin juga captionnya. Kadang aku tulis di notes. Jadi aku perhatiin dulu itu fotonya tentang apa. Misalkan OOTD-nya lagi ngapain sih? Kalau misalkan emang itu bukan pesan berbayar gitu kan, kita bisa bikin caption sendiri kan gitu, nggak harus ditambah-tambahin gitu. Misalkan OOTD-nya lagi di mana gitu, lagi di tempat yang mirip apa sih? Karena biasanya gini sih, Val, aku untungnya ya punya teman yang kalau motoin tuh selalu punya tema tersendiri gitu, Val. Jadi aku gampang bikin captionnya gitu. Atau misalkan emang kamu biasa foto nggak punya tema, coba deh dibikin punya tema supaya ketika bikin caption itu nggak bingung gitu. Tapi kalau misalkan memang uh, sulit untuk punya tema, ya itu cerita aja dari kegiatan sehari-hari. Kayak contoh lah Alex itu foto sama captionnya nggak selalu nyambung kok, tapi selalu dapat pesannya dan captionnya selalu tetap engaging gitu loh. Iya, itu malahan Jadi hashtag dia tuh kayak kena banget ya sih, kayak jadi terkenal itu hashtag let me tell you a story. iya, betul. Nah, maksud aku tuh ya tipsnya itu pertama emang harus di schedule ya, mau ngepost hari apa, mau postnya foto apa aja, at least beberapa hari sebelum deh atau sehari sebelum tuh dipikirin mateng fotonya kayak gimana, captionnya apa gitu. Karena caption bisa kok dicocok-cocokin. Misalkan lo lagi natap layar, lo lihat aja apa yang berhubungan dengan menatap layar kayak gitu. Kalau misalkan miskin kosakata, pertama mau nggak mau emang harus baca, harus rajin baca. Baca Twitter nggak apa-apa kok, follow orang-orang yang rajin nulis gitu, follow orang-orang yang sering sharing tulisan-tulisan yang oke gitu. Jangan follow akun-akun gibah terus gitu kan, akun-akun tubir. Janganlah follow akun-akun yang bermanfaat gitu loh. Terus Mungkin habis ada. kayak gitu Kayaknya nggak ada nih followers yang akun-akun kayak di sini. Beda semoga dunia. ya, beda dunia ya. Semoga jadi follow akun-akun yang emang rajin nulis. Jadi baca kalau emang nggak mampu baca dari buku gitu, karena gue juga jujur agak malas gitu ya baca dari gue lebih suka baca novel dibanding baca buku-buku quotes gitu sebenarnya. Karena kadang-kadang kalau di buku quotes itu sampai halaman keberapa nggak pengen mudahin tuh ya udah selesai gitu. Nah itu beratnya baca buku gitu. Tapi kalau misalkan memang rasa baca buku berat banget, ya udah baca aja timeline gitu loh. Follow orang-orang yang captionnya bagus, follow orang-orang yang tweetnya bagus. Itu pertama. Kedua, mulai diaplikasikan ke foto-foto yang ya yang bagus dulu deh gitu. Jangan yang selfie dulu, karena kalau selfie agak susah gitu kan. Ketiga, download KBBI, please banget, download KBBI. Be right back ya, download KBBI gue. bener at least beneran deh, karena caption yang bagus kalau misalkan lo udah puitis terus habis kayak gitu ada kata-kata yang enggak bagus gitu, jadi kayak ya kurang ya say, kalau kata Onat gitu. Nih Fer, Terus ada sama Sheila Gumilang yang sebentar, apa dia minta direkomendasiin akun tulis-menulis yang oke dong Kak di Twitter. Tadi udah sempet disebutin ya, ya, tadi udah sempet disebutin. Ada Amazing, ada Faris ada Andani, ada Aratiara Rismala, ada Claudia Silvinia, ada Nani Dlot, ada siapa lagi ya? Aduh, lupa banyak cuy. Lihat aja following gue ada satu-satu itu top Marco top.
Setuju. Jangan lupa follow Irinnya juga ya. Udah dikasih rekomendasi nggak follow Irin? @Khairin Nadiar. Kak, Oke. pernah nggak buat caption yang nggak nyambung dengan foto yang kita post? Kayaknya enggak deh, gue tuh selalu mikirin kalau misalkan mau post foto, ya mungkin pernah ya, ntar tolong gue takut banget dihujat nih, ditunjukin, Kak ini kamu gak cocok. Tapi jujur, beneran udah setelah sekian lama gue selalu mikirin kok caption yang berhubungan dengan foto itu. Ya kalau aku lihat-lihat emang bahkan feeds-nya Irin nih itu juga masih tertata rapi banget, masih yang formatnya tuh tiga tuh masih nyambung banget gitu loh, di saat udah banyak banget orang yang Pal, ninggalin. jujur gue feeds nggak tiga-tiga. Enggak tiga-tiga. 99 ya? Enggak 99. 99 juga, justru kayak ya udah disesuaikan aja warnanya. Tapi kelihatan color coordinated gitu loh. Iya, Color iya. coordinated, terus juga komposisinya tampak seperti diatur ya. Mungkin emang udah otomatis aja dia tuh masih mentingin banget fits bagus dan rapi. Soalnya Ya, beda kata Kak banget Niko sama Ilham, Instagram komposisi itu penting banget Kak. Jadi ya udah, aku juga nge-cropnya pakai komposisi. Nah, oke, sekarang kita coba masuk bahas ke di Instastory nih. Tadi kan udah bahas Twitter, feeds. Nah, sekarang menurut aku Instastory itu adalah konten yang engaging banget juga, dan menurut gue lebih shareable bahkan dibandingin feeds. Kayaknya orang tuh lebih sering nge-share konten orang yang di postnya di Instastory dibandingin di feeds. Nah, pas banget ini nanya, Kak gimana cara buat background berbeda pas upload video di Instastory? Itu background maksudnya background. Video Kalau apa nih? bukan video, background. Ya, I see. Tapi maksud gue, Kak, gimana cara buat background beda pas upload video di Instagram Story? Videonya dari mana? Kalau videonya repost dari temen, itu ada caranya sendiri. Tapi kalau misalkan video lo, ya udah lo edit aja di aplikasi editing. Mungkin ini maksudnya video yang repost dari orang kali ya. Kalau repost dari orang, itu caranya, jadi tutorial gue di live ya. Ya dong, kan biar berfaedah nih. Isinya tuh teknis. Caranya adalah, itu sebenarnya sama aja kayak yang udah gue pernah share. Sebenarnya gue udah pernah share ada aplikasinya si Magic Eraser itu. Si Magic Eraser itu bisa segala macam cuy, dia udah kayak Tuhan. Wow. Jadi beneran gue tuh beneran apa-apa rata-rata pakai si Magic Eraser itu. Jadi ambil foto dari galeri yang lo pengen dijadiin background, habis kayak gitu bolongin tuh di tengah-tengahnya pakai Magic Eraser, save as PNG yang high resolution, habis kayak gitu balik lagi ke galeri, di copy, habis itu di paste di Instagram Story kayak gitu. Semoga lewat omongan ini bisa dapat dimengerti ya. Iya, atau enggak kayaknya kamu udah pernah buat tutorialnya nggak sih di Instastory? Enggak, aku nggak pernah. Jadi waktu itu udah pernah mau dibikin tutorialnya cuy. Terus abis kayak gitu, kayak kena ban gitu terus gara-gara lagunya tuh kayak copyright gitu loh. Padahal itu lagunya free copyright. Jadi gue males lama-lama kan gitu. Takutnya akun gue yang ke-ban. Iya gitu caranya Cynthia. Begitu ya. Iya, ini Instastory-nya Irin nih juga bagus banget ya, selain covernya terdesain dengan baik. Ping semua gitu. Aku lihat di sini ada kok satu Instastory yang satu highlight yang judulnya Creative Story. Yang judulnya Creative Story ini apa? Creative Story itu story gue yang agak-agak menurut gue kreatif. Gue nggak tahu yang orang lain ini gimana. tuh bisa jadi inspirasi buat kalian nih. Highlight di Instastory-nya Irin yang judulnya Creative Story. Jadi kalian bisa jujur, Val itu udah jarang gitu banget gue update. Itu jarang banget gue update. Gak apa-apa, tapi kan orang masih bisa lihat. Nah, ini ada editing juga nih. Iya, itu sebenarnya gue udah sering nge-share. Iya, sebenarnya itu sama aja aplikasinya. Maksudnya gini, Val, dari dalam mengedit itu kita tuh perlu ngulik ya. Kita tuh perlu banget ngulik si aplikasi itu, karena satu aplikasi itu sebenarnya bisa dipakai buat berbagai macam hal gitu. Nah, gue itu adalah tipe yang kayak gitu loh. Jadi orang ngelihatnya visualnya beda nih kan, visualnya beda. Ih, baru lagi nih Kak Irin, tapi padahal sebenarnya ya aplikasinya itu aja guys. Nggak banyak kok, handphone aku soalnya penuh memorinya. Gitu. Bener. Kalau misalnya captioning di Instastory itu menurut kamu sepenting apa? Misalnya kan orang bisa ngupload foto atau video. Nah, menurut kamu captioningnya itu perlu atau nggak di Instastory? Perlu nggak perlu? Tergantung
itu apa sih yang mau disampaikan di situ. Karena kalau misalkan kayak ada ya yang kita pengennya diperhatiin gitu ketika kita lagi ngomong di Instagram Story, itu nggak perlu pakai caption. Kenapa? Kalau udah pakai caption orang cenderung nahan video kita, abis kayak gitu baca caption, abis itu langsung nge-tap. Jujur begitu bukan kalian? Iya kan? Jadi tergantung apa yang mau disampaikan. Lo pengen orang lain denger Instagram Story lo sampai habis, atau karena ada yang nggak bisa disampaikan di Instagram di video itu cuma 15 detik, habis kayak gitu lo sampein lagi di video itu kayak gitu. Tapi captioning di Instagram Story nggak boleh panjang-panjang sih, karena video hurufnya semakin kecil akan semakin susah buat dibaca kan kayak gitu. Beda sama kalau di feed Instagram. Yes. Nah, coba kita lihat. Nggak kerasa ya ternyata udah setengah jam dari tadi kita ngobrol, tanya jawab. Yang pasti dari tadi gue udah nangkep banyak banget hal nih dari Irin. Pertama yang harus gue lakukan adalah, yang kalian juga harus lakukan, download KBBI. Ya kan? Download KBBI. Terus harus bisa berimajinasi. Meskipun itu cuma fotonya selfie doang, tapi lo harus bisa mengimajinasikan kira-kira cerita di balik selfie tersebut. Betul. Gitu. Dan harus bisa kreatif, ya betul. Kan? Kecuali kalau memang sudah public figure yang cuma titik doang captionnya banyak yang like. Terus kalau misalkan mau bikin caption yang akhirannya misalnya A semua, atau misalkan akhirannya ada rimanya, tapi lo nggak punya kosakata yang kaya gitu karena mungkin belum rajin baca atau gimana, nah coba cari di Google rima kata. Itu ya cari aja web mana aja, gue juga jarang pakai sih karena udah dari otak. Kan jadi sombong ya. Tapi serius, waktu kemarin gue ngajarin murid gue pantun, itu gue nyuruh mereka nyari di situ karena mereka bingung kan kata-katanya apa. Cari di rima kata itu lumayan ngebantu gitu. Misalkan lo mau nyari kata-kata yang akhirannya ti juga, misalkan hati, belakangnya ti juga, apa ya kira-kira gitu kan. Bener banget, ini membantu banget. Itu suka itu gitu. Iya, ngebantu banget ketika lo gue pengen bikin yang berima, kan kesannya kalau udah berima tuh jadi puitis banget gitu kan, Val, walaupun sebenarnya enggak juga gitu kan. Coba itu ngebantu si KBBI rima kata. Cocok buat orang yang lagi daftar Abang None. Ini cocok banget nih, karena kita dikit-dikit dites suruh pantun. Suruh pantun, aku kan mantan Abang None nih. Iya gitu, jadi selain KBBI coba cari di Google juga rima kata. Berimajinasi, rajin baca, follow orang-orang yang suka menulis gitu, dan berlatih sih, itu penting banget. Benar, karena practice makes perfect. Beda rasanya cuma nontonin video tutorial doang sama beneran bikin sendiri. Jangan tiap hari cuma dengerin tutorial doang ya kan, jadi coba-coba. Jadi buat semuanya semoga merasa terbantu. Dan kalau misalnya ada yang terbantu, bikin captionnya karena nonton video live kita nih boleh banget ya, tag Lukas dan tag Irin juga, kayak hasil dari Kak nih aku kemarin abis nonton live kakak, aku jadi bisa bikin caption, tag nanti gue repost. Nah, oke, denger ya semuanya kalau gitu. Oke, aku cek lagi. Sepertinya apa semua pertanyaan sudah terjawab. Sebentar, ini pertanyaan yang terakhir. Apa nih? Kamu mau nanya, aku tuh sering menonton temanku tapi lama-lama bosan kan temanku kata sorry kata-kata galau, cara menangani bosan dan sorry yang menulis caption galau adalah unfollow orangnya. Ya nggak sih? Kalau misalkan atau mute, jangan di unfollow. Kalau bentar gue baca dulu. Iya di mute aja sih, maksudnya biarin lah orang kan suka-sukanya dia, maksudnya ya mungkin lo bukan pasarnya dia gitu, udah mute aja atau unfollow aja kalau merasa kurang menyenangkan di mata gitu. Terutama ini kan teman-temannya, kalau misalnya biar nggak jahat dengan unfollow, biasanya sih aku nge-mute aja karena biar masuk ke timeline itu orang-orang yang bikin aku lebih produktif sih sama orang-orang yang lebih referensi. Karena kadang galau menurut gue sama galau menurut orang lain beda, Val. Galau menurut gue tuh bisa melihat orang yang galaunya galau, curhat, sama orang yang galau ya emang dia pengen nulis aja gitu. Karena itu beda. Gitu. Benar. Mungkin gue nggak ngerti nih maksudnya si Lambang ini galau yang mana.
Begitu. Oke, kita coba masuk nih ke pertanyaan terakhir. Kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, dari Tika. Kak, agar pede bikin caption gimana? Biasanya dikomentarin lebay. Nah, ini kan kamu bisa relate dong. Gue nggak pernah dikomentarin lebay sih, cuman mungkin di belakang dikomentarin tapi gue nggak tahu gitu ya. Ya udah, let it be aja. Kan kita yang mau berlatih, kita yang mau ngedevelop diri kita sendiri dalam hal menulis. Lakuin aja, nggak usah pikirin kata orang, karena dia nggak bikin lo, kalau lo nurutin dia, nggak bikin jadi skill lo bertambah gitu. Tapi kalau lo nggak medulin omongan dia, skill lo bertambah. Lo dapet skill nulis, lo dapet skill caption, kayak gitu. Itu akan mempermudah sih. Tapi itu benar banget sih, gue juga bisa relate karena banyak banget hal yang ibaratnya nggak jadi gue posting, tulisannya nggak berani gue posting, kayak gue sendiri kadang-kadang suka nulis ala-ala dan gue nggak berani ngepostnya karena I'm just too afraid of being judged, ngerti nggak sih? Ngerti. Itu pasti kendalanya penulis banget buat being vulnerable dan emang bakal dijudge. Cuman ya kalau kalian ngerasa itu worth it, itu adalah sebuah karya yang ingin kalian lanjutin, aku rasa sih just go. Iya bener, gitu. Karena ya udah kan latihan nih, lo juga bisa develop diri lo sendiri. Gue sih gitu aja, nggak pernah peduli. Tidak bisa menyenangkan semua iya, orang. kita tidak bisa menyenangkan semua orang, ya udahlah. Thank you so much lo Irin, udah memberikan kita wawasan lebih tentang caption. Semoga bermanfaat, semoga bisa bikin caption sendiri ya, gitu. Iya, kalau nggak bisa soalnya Irin nggak buka jasa ya. Enggak, udah ada soalnya teman sebelah, nanti takut saingan ya. Benar, udah ada jasanya di toko sebelah. Betul, di toko sebelah. Betul banget. Oke, kalau gitu aku akan menutup sesi produktif di rumah bareng Lukets malam ini. Jangan lupa, besok kita ada sesi produktif di rumah lagi di jam yang sama dengan bintang tamu yang gak kalah keren. Berbeda, gak kalah keren dan juga berfaedah pastinya, ya kan? Oke, pasti, tentu saja. Irin, sayang. Oke, bye-bye, Pak. Sampai ketemu lagi. Semuanya makasih ya. Semoga bermanfaat. Dadah.